Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada hari ini kita akan kembali mempelajari materi seterusnya untuk pelajaran nahwu, yakni materi nomor 32 mengenai badal. Pada yang minggu telah lalu telah kita mencatat tentang badal. Silahkan catatannya dibuka dan kitabnya pun dibuka, yakni pada halaman 16. Badal ialah pengertiannya kalimat yang merupakan pengganti dari kalimat yang dibadali. Dalam bahasa Arab istilahnya adalah mubdalun minhu. Jadi arti badal secara bahasa artinya adalah pengganti. Adapun kalimat yang dibadali yaitu disebut mubdalun minhu. Di badal itu adalah kalimat pengganti bagi kalimat sebelumnya. Misalnya, ja'a Muhammadun akhuka. Muhammadun itu sama aja orangnya dengan akhuka. Namun akhuka ini mengganti daripada Muhammad. Muhammadun iya akhuka, akhuka iya Muhammad. Datang oleh Muhammad saudara engkau. Datang oleh saudara engkau. Siapa orangnya? Ya tadi Muhammad. Datang oleh Muhammad. Siapa itu Muhammad? Yaitu saudara engkau. Jadi Muhammad dia adalah akhuka dan akhuka adalah Muhammad. Maka kalimat akhuka dikatakan badal daripada kalimat Muhammad. Atau tadi kalimat akhuka itu dikatakan pengganti daripada kalimat Muhammad. Maka akhuka tadi disebut badal, Muhammad itu adalah mubdalun minhu yang diganti. Untuk i'rabnya atau harokatnya, Muhammadun dan akhuka itu sama-sama rafa. Jadi i'rab badal itu sama dengan kalimat yang dibadalinya, kalimat yang digantinya dalam rafa, nasab dan jarnya. Misal contoh di kitab, ja'a Muhammadun akhuka. Ra'aitu Muhammadan akhaka. Jadi perlu kita pahami betul bahwasanya apa pengertian badal, yakni kalimat yang merupakan pengganti dari kalimat yang dibadali. Kemudian badal itu nanti ada 4 macam. A bagian pertama disebut al-badalul mutabiq, atau terkadang juga disebut badalus syai' minas syai', atau juga disebut badalul kul minal kul. Untuk bagian pertama yaitu namanya badal al-kulli minal kulli. Artinya badal dari semua untuk semua. Contohnya ja'a Muhammadun akhuka. Atau contoh yang lain, Ustadz berikan contoh yaitu qama Zaidun ammuka. Telah berdiri Zaid paman engkau. Zaid itu adalah kalimat yang hukumnya rafa. Ammuka itu adalah pengganti daripada Zaid. Maka ammuka itu badal, Zaidun mubdalun minhu.
tadi i'rabnya atau hukumnya sama. Kalau Zaidun memakai dhammah, berarti ammuka memakai dhammah. Zaidun ammuka. Telah berdiri Zaid paman engkau. Paman engkau, ia orangnya Zaid. Zaid, ia adalah paman engkau. Nah, itu namanya mengganti semua untuk semua. Dan misal lagi, contoh. Qala Muhammadun Rasulullahi. Telah bersabda oleh Nabi Muhammad utusan Allah. Rasulullah. Muhammad itu ia Rasulullah. Orangnya sama. Rasulullah ia Muhammad. Jadi namanya badalul kulli minal kul. Terkadang badalul kulli minal kul itu bisa untuk menjelaskan sebuah posisi atau pangkat. Misal tadi, qama Zaidun ammuka. Berdiri oleh Zaid paman engkau. Posisinya Zaid itu menjadi paman engkau. Atau qala Muhammadun Rasulullah. Telah bersabda oleh Nabi Muhammad, pangkatnya Rasulullah. Nah, itu badal kul minal kul. Orangnya sama aja. Namun terkadang posisinya bisa menjadi paman engkau atau pangkatnya. Misal lagi contohnya yang lain, ja'al ustadzu Hamidun. Datang oleh Ustadz Hamid. Ustadz mubdalun minhu Hamidun menjadi badal. Hamidun, Hamid itu orangnya sama dengan Ustadz. Ustadz itu ia Hamid. Dan hukumnya pun sama, marfu juga. Kemudian bagian badal yang kedua, bi, yakni badalul ba'di minal kulli, yaitu sebagian dari seluruhnya. Jadi yang bagian kedua ini badal, namun menunjukkan sebagian daripada keseluruhan. Contohnya, akaltul khubza nisfahu. Saya memakan roti separuhnya saja. Nisfahu itu menjadi badal, sedangkan mubdalun minhunya adalah khubza. Saya memakan roti, tapi separuh aja. Nah, separuh itu adalah bagian daripada roti. Nah, jadi sepotong roti yang pian makan itu bagian daripada sisa-sisa roti yang banyak itu. Maka sepotong roti itu disebut badalul ba'di minal kulli. Adapun sisanya itu namanya yang diganti atau mubdalun minhu. Kemudian bagian yang ketiga namanya badalul istimal, yaitu badal yang bukan semuanya dan bukan pula sebagian. Namun badal kalimat yang kedua ada hubungannya dengan kalimat yang pertama yang dibadali. Contohnya, uhibbu Zaidan jamalahu. Saya menyukai Zaid ketampanannya. Ketampanan itu badal daripada Zaidan. Zaidan mubdal minhu, jamalahu badal.
Di mana letaknya ketampanan? Yaitu di diri si Zaid tadi. Nah, itu namanya badal istimal, badal yang berhubungan atau terkandung di dalam dirinya Zaid. Keempat, badalul ghalati, yaitu kalimat yang diucapkan untuk memperbaiki kalimat yang pertama yang salah. Nah, biasanya ini dipakai atau terjadi ketika kita berbicara. Misal, akaltu Zaidan al-khubza. Saya telah memakan Zaid. Salah. Saya telah memakan al-roti. Nah, itu biasanya akaltu Zaidan al-khubza. Saya telah memakan Zaid. Al-khubza roti. Salah sambat bahasa kita. Maka itu disebut al-khubza badalul Zaidan mubdalun minhu. Nah, jadi maksudnya yang dimakan sebenarnya adalah roti, bukan Zaid, tetapi salah sambat. Maka disebut badalul ghalat. Badal salah sambat. Jadi ringkasnya, badal itu disebut dalam bahasa Indonesianya kata pengganti. Adapun mubdalun minhu itu kalimat yang diganti. Badal terbagi 4. Ada badalul kulli minal kull, yaitu mengganti keseluruhan. Ada disebut badalul ba'di minal kull, yaitu badal untuk sebagian dari keseluruhan. Ada badalul istimal, yakni badal yang merupakan kandungan daripada mubdalun minhu, atau masih ada hubungan dengan mubdalun minhu. Keempat, badalul ghalat, badal yang diucapkan untuk memperbaiki kalimat yang salah. Mungkin itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.